2102090 dari kelas S1 pagi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada kali ini saya ingin membuat sebuah tugas yang mana tugas ini adalah tentang konsep dasar IPS. Dosen pengampu Ibu Karina Wanda, SPD MPD. Nah, judul dari pembuatan materi konsep dasar IPS ini adalah membuat tentang sejarah masuknya Islam selain di Aceh dan disertakan dengan buktinya. Nah, mau tahu kan apa-apa saja? Nah, untuk mempersingkat waktunya, yuk mari ikuti pembahasannya. Ya. Nah, di sini yang pertama ada judulnya ya, yaitu sejarahnya masuknya Islam ke Indonesia pertama kali selain di Aceh dan buktinya. Next. Yaitu ada dua ya di sini, yaitu tentang teori masuknya Islam di Minangkabau. Yang kedua adalah teori penyebaran Islam di Kalimantan. Oke, next. Yang pertama ya, yaitu teori masuknya Islam di Minangkabau. Ada pembahasannya, yaitu ada beragam pendapat tentang awal mula tersebar di Minangkabau. Buya Hamka dalam buku sejarah umat Islam misalnya menyebutkan pada 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatera sudah terbentuk ya. Pendapat lainnya datang dari PM Holt yang menyebut perkembangan Islam bermula dari pesisir Pariaman setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14. Adapun disertasi Amir Syarifuddin untuk IAIN Syarif Hidayatullah atau 1982 mengungkapkan 3 tahap Islamisasi di Minangkabau. Apa aja ya tahap-tahapnya? Nah, tahap yang pertama adalah berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Tahap yang kedua yaitu berlangsung sekira abad ke-15 di sekitar pesisir barat di Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Memang daerah di ujung pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Nah, next, tahap ketiga ya, tahap yang terakhir apa itu ya? Nah, tahap yang ketiga adalah ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau pesisir ke Dare atau dataran tinggi. Mengutip Holt, kaum Dare lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha atau Jawa yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Sambungannya, pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan syarah, yaitu mendaki adat menurun. Artinya, penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Oke. Nah, buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan atau 2017 menjelaskan kedatangan Islam dari 2 daerah pesisir barat dan timur Sumatera terjadi pada tahap ini. Dari pantai sebelah timur Minangkabau ada Kerajaan Kuntu. Adapun dari pantai barat Minangkabau melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, seorang salik terkat, Syatariah dan pernah berguru pada Mufti Kerajaan Aceh Syekh Abdur Rauf Asingkili. Oke. Pada masa pemerintahan Anangga Warman, anak-anak Aditya Warman, sang pendiri Kerajaan Pagaruyung, pengaruh Hindu-Buddha mulai pudar. Hal ini sering dengan melemahnya Pajapahit di Pulau Jawa. Dominasi Pajapahit digantikan pengaruh Kesultanan Demak. Lokasi pertempuran itu kemudian dinamakan sebagai Pedang Sibusuk
Namun, untuk daerah yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat itu menandakan banyaknya mayat membusuk dari korban jiwa yang jatuh bergelimpangan di sana. Next. Nah, sementara mayoritas masyarakat di Minangkabau menjadi Muslim. Islam mulai dikenal di kalangan Istana Pagaruyung sejak abad ke-17. Dalam Tambo dijelaskan raja pertama yang memeluk agama ini bergelar Sultan Alif. Oke, next. Bukti sejarahnya Islam. Nah, di sini ada bukti sejarahnya Islam di Minangkabau. Yang pertama itu adalah buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan. Yang kedua adalah Syekh Burhanuddin tadi ya, yaitu kenapa kok Syekh Burhanuddin? Karena dialah menyebarkan agama Islam melalui pesantren asuhannya. Syekh Burhanuddin mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman kepada para santrinya, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, dan lain-lain. Selain itu, ia juga memberikan dakwah Islamiyah melalui pengajian kepada warga masyarakat. Oke, next. Yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu teori penyebaran Islam di Kalimantan. Yaitu Marzuki dalam Tarik dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan, Islam masuk melalui pintu timur Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan. Kedua mubalik ini datang ke Kutai atau Kalimantan Timur setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Islamisasi di sini dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar 1575 Masehi menurut Didik Prajoko DKK dalam Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia. Sebelum muncul kerajaan Banjarmasin di sebelah barat laut, Pulau Jawa ini terdapat kota pelabuhan terkenal yaitu Lawe dan Tanjung Pura. Oke, next. Nah, teori ini tentu sejalan dengan pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Kalimantan dibawa oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri pada abad ke-15 Masehi. Juga Said Ngabdul Rahman atau Khatib Bayan, para penyiar Islam datang ke Kalimantan sambil berdagang, menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan. Secara berangsur-angsur, pengaruh Islam masuk ke seluruh wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Timur, misalnya masuknya Islam di daerah ini ternyata tidak hanya dibawa oleh penyiar dari Gresik, tetapi juga dari Bugis. Demikian pula di Kalimantan Barat, datangnya pengaruh Islam berasal dari Palembang dan Semenanjung Malaka. Di Kalimantan Tengah, Islam masuk melalui para pedagang Melayu. Mereka sambil berdagang sekaligus menyiarkan Islam. Hal tersebut terjadi sekitar abad ke-16. Oke, next. Menurut Hikayat Banjar, Raden Samudra mendirikan kerajaan Banjar dengan dukungan Pati Masih, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung. Konon, untuk mengalahkan kekuasaan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra meminta bantuan tentara kepada kerajaan Demak. Namun, di antara bantuan itu juga terdapat seorang mubalik yang disebut penghulu Demak. Bukti sejarah Islam di Kalimantan apa-apa saja ya? Oke, yang pertama itu ada Sunan Giri. Kenapa sih Sunan Giri? Nah, kita simak. Nah, jadi Sunan Giri itu dia para penyiar Islam datang ke Kalimantan sambil berdagang menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan. Yang kedua itu adalah Sunan Bonang, yaitu dikenal dengan gaya dakwah pesantren. Ia banyak mengajari santri-santri lewat permainan anak-anak, antara lain jelungan dan cublak-cublak suweng ya, yaitu dengan permainan. Kalau yang ketiga itu adalah Kerajaan Negara Dipa. Oke, sudah tahu kan kalau Sunan Giri dia menyebarkan bukti-bukti itu, dia menyebarkan agama Islam sambil berdagang dan menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan itu. Sedangkan Sunan Bonang ya dikenal dengan gaya dakwah pesantren. Ia banyak mengajari santri-santri lewat permainan. Jadi dia itu menyebarkan agama Islam itu melalui dari permainan. Permainan apa saja, yaitu jelungan dan cublak-cublak suwung.
Yang ketiga adalah kerajaan negara Dipa. Oke, sekian itulah dari presentasi saya mengenai tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia selain di Aceh ya, yaitu di sini saya memakai dari Minangkabau dan Kalimantan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf ya.